Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Khairia Tanjung, MPM 2208260144. Di sini saya akan mempresentasikan blok kardiologi dengan judul hipertensi. Nah, apa itu hipertensi? Definisi dari hipertensi ini adalah tekanan darah tinggi atau terjadinya peningkatan tekanan darah di arteri di atas sama dengan 140/90 mm air raksa. Kemudian, si hipertensi ini tuh diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada hipertensi primer, yang kedua hipertensi sekunder, dan hipertensi krisis. Untuk hipertensi primer, dia ini adalah hipertensi yang terjadi karena penyebabnya belum diketahui pasti apa penyebabnya atau idiopatik. Sedangkan kalau hipertensi sekunder, dia ini biasanya disertai dengan penyakit lainnya sepertinya gagal jantung, gagal ginjal, dan lain-lain. Kemudian untuk hipertensi krisis, dia ini adalah kondisi tekanan darah yang tinggi ketika tekanan darahnya itu di atas 180/120, maka dia dikategorikan sebagai hipertensi krisis. Nah, hipertensi krisis ini terbagi dua lagi, ada hipertensi urgensi dan hipertensi emergensi. Kalau di hipertensi urgensi, hipertensinya tadi di atas 180/120 tapi tidak ada kelainan organ. Sedangkan kalau di hipertensi emergensi, dia itu hipertensinya di atas 180/120 dan disertai dengan kelainan organ. Nah, di sini saya ada membuat stage-stage dari hipertensi ini tuh. Dia ada kategori normal. Untuk kategori normalnya itu ada 120 sampai 129 per 80 sampai 89. Ini bisa dibaca saja. Ini stage-stage-nya. Dan untuk hipertensi stage 3 ini udah termasuk ke hipertensi krisis karena untuk sistoliknya udah di atas 180. Dan untuk diastoliknya juga sudah termasuk si 120. Kemudian yang paling bawah dia ada hipertensi sistolik terisolasi. Apa sih itu hipertensi terisolasi? Jadi hipertensinya itu ketika yang meningkat hanya si sistolnya saja, dan biasanya itu terjadi pada usia lanjut atau usia tua. Baik, selanjutnya ada etiologi dan faktor resiko dari penyebab terjadinya si hipertensi ini. Untuk etiologi yang pertama, penyebab dari hipertensi primer seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dia idiopatik. Dia belum diketahui penyebabnya apa, penyebab pastinya apa, tapi ada faktor-faktor tertentu yang memicu terjadinya hipertensi ini. Tapi untuk penyebab pastinya itu belum diketahui untuk si hipertensi primer. Sedangkan kalau hipertensi sekunder, ya ini terjadi karena adanya kelainan organ. Contohnya kayak adanya gagal ginjal, gagal jantung, sehingga menyebabkan terjadinya hipertensi, disebutlah hipertensi sekunder. Kemudian untuk faktor resikonya, dia terbagi menjadi 2 kelompok, ada yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Untuk yang dapat dimodifikasi, dia ada obesitas, kadar kolesterol yang tinggi, merokok, stres, dan asupan garam yang tinggi juga. Dan untuk yang tidak dapat dimodifikasi, dia ada usia, genetik, dan jenis kelamin. Kemudian untuk manifestasi klinis dari si hipertensi ini tuh terdiri dari sakit kepala, mudahnya lelah, pandangan menjadi kabur, gelisah, sesak napas, mual, dan muntah. Nah, untuk patofisiologi dari hipertensi ini tuh seperti saya jelaskan tadi, ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan terjadinya hipertensi seperti usia, jenis kelamin, lifestyle, dan obesitas. Untuk usia, seiring berjalannya usia, kelenturan dari pembuluh darah itu akan menurun sehingga terjadinya aterosklerosis. Nah, kalau seandainya terjadi kelenturan yang menurun, dia itu akan menyebabkan terjadinya hipertensi tadi. Nah, hipertensi ini tadi kalau terus-menerus terjadi, dia akan menyebabkan kerusakan pada vaskular pembuluh darah dan menyebabkan perubahan struktur. Nah, perubahan struktur ini bisa saja menyebabkan terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah dan menyebabkan vasokonstriksi dan terjadilah gangguan sirkulasi. Nah, gangguan sirkulasi ini nantinya dia akan menyebabkan beberapa organ mengalami disfungsi, yaitu seperti otak, ginjal, pembuluh darah, dan retina, sehingga menyebabkan beberapa manifestasi klinis seperti nyeri kepala, gangguan pola tidur, gangguan perfusi jaringan, kemudian hipervolemia, penurunan curah jantung, intoleransi aktivitas, nyeri dada, dan rest injury. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk mendiagnosa dari si hipertensi ini? Itu pertama-tama pastinya kita melakukan anamnesis. Nah, pada anamnesis biasanya kita mendapatkan informasi dari pasien berupa beberapa gejala seperti dia itu mudah kelelahan, sakit kepala, atau mungkin ada mual muntah tadi. Kemudian untuk faktor resiko dan riwayat kebiasaan, ini biasanya kita akan menjumpai si pasien ini
sering konsumsi alkohol, makanan yang berlemak, kemudian kebiasaan merokok, mengkonsumsi natrium yang tinggi. Dan untuk riwayat keluarga biasanya ada orang tuanya yang dulunya juga memiliki riwayat hipertensi. Kemudian pada pemeriksaan fisik, nanti kita akan periksa tekanan darahnya, yang mana tekanan darahnya nanti diperiksa menggunakan sphygmomanometer. Ini ada alatnya di sini. Alat ini adalah disebut dengan sphygmomanometer. Nanti kalau dijumpai sistoliknya di atas sama dengan 140 dan diastoliknya di atas sama dengan 90, maka dikategorikan hipertensi. Untuk angka yang tertinggi dia itu sistolik, angka yang terendahnya itu diastolik. Kemudian selain melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita juga melakukan pemeriksaan antropometri. Antropometri itu pemeriksaan idealnya tinggi dan berat badan. Nanti kita akan mengukur berat badan pasien, tinggi badan pasien, dan menghitung IMT-nya. Apakah dia kategori obesitas atau masih normal atau dia malah under. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan EKG, albuminuria, dan ABI. Untuk EKG ini dari sumber yang saya baca, karena tadi adanya penebalan pembuluh darah, hipertensi itu terjadi karena adanya penebalan pembuluh darah. Nanti si jantung jadi lebih meningkat kerjanya karena dia berusaha untuk mengalirkan darah tetap maksimal ke seluruh tubuh. Jadi karena kerja si jantung yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan takikardi. Makanya nanti di EKG-nya bisa kita jumpai takikardi. Biasanya itu takikardi atau aritmia, gangguan denyut jantungnya terganggu, dan biasanya itu dijumpai atrial fibrilasi dari sumber yang saya baca. Kemudian untuk albuminuria biasanya juga terjadi peningkatan karena tadi bisa jadi si ginjal tidak maksimal dalam menyaring si natrium karena adanya masalah sehingga menyebabkan albuminuria meningkat. Kemudian untuk ABI ini pemeriksaan sama seperti pemeriksaan tekanan darah menggunakan sphygmomanometer, cuman dia di seluruh ekstremitas atas maupun bawah. Jadi nanti di setiap ekstremitas satu persatu itu dilakukan 2 sampai 3 kali. Kemudian nanti kita ambil tekanan darah yang paling tinggi dan itu yang akan dicatat sebagai tekanan darahnya. Oke, next selanjutnya setelah terdiagnosis ternyata hipertensi, kita akan melakukan tata laksana atau obat apa sih, tindakan apa sih yang harus dilakukan. Untuk farmakologinya ini ada obat-obat yang bisa diberikan. Biasanya diberikannya itu kaptopril. Nah, untuk pemakaian obatnya itu untuk stage 1, jika dia di stage 1 dan usia berapa saja, baik itu di bawah untuk usia 60 tahun ke bawah, kita berikan ACE inhibitor atau ARB, dan jika perlu bisa ditambahkan dengan CCB atau thiazid, dan jika perlu lagi kita bisa tambahkan si CCB plus thiazid plus ACE inhibitor atau ARB. Kemudian untuk yang stage 1 di usianya itu di atas sama dengan 60 tahun, kita berikan CCB atau thiazid. Jika perlu ditambahkan dengan ACE inhibitor atau ARB, dan jika perlu juga bisa diberikan CCB plus thiazid plus ACE inhibitor atau ARB. Kemudian kalau untuk hipertensinya di stage 2, kita bisa berikan, dan usianya terserah usia berapa aja, kita bisa mulai dengan 2 obat. Bisa berikan CCB atau thiazid plus ACE inhibitor atau ARB, dan jika perlu kita bisa kombinasikan menjadi CCB plus thiazid plus ACE inhibitor atau ARB. Nah, kalau seandainya kayak hipertensi sekunder tadi, dia ada kelainan organ, jadi kita fokus menyembuhkan organnya itu dulu. Contohnya ada penyakit ginjal si pasien hipertensi ini, kita sembuhkan dulu si penyakit ginjalnya. Next, untuk tata laksana farmakologinya itu dengan memperbaiki lifestyle-nya. Yaitu kalau seandainya dia obesitas tadi, kita lakukanlah penurunan berat badan, kemudian dengan diet, mengurangi konsumsi natrium, kemudian melakukan aktivitas fisik, mengurangi konsumsi alkohol, dan menghentikan kebiasaan merokok. Selanjutnya, untuk komplikasinya ada gagal jantung, gagal ginjal, retinopati, dan stroke hemorrhagic. Dan untuk prognosisnya sebetulnya bagus kalau seandainya bisa ditangani dengan cepat dan pasiennya mengikuti perkataan dokter dengan cara mengubah lifestyle-nya dan meminum obat yang diberikan, sehingga tidak terjadi risiko kardiovaskular. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini referensi yang saya gunakan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.